Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya dengan NIM C0D024032 akan mempresentasikan sebuah materi melalui PPT ini dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 24. Jadi teman-teman, jika teman-teman belum paham tentang PPh Pasal 24 ini, bisa mengikuti presentasi kali ini. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengertian PPh Pasal 24. PPh Pasal 24 adalah fasilitas pajak bagi wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. PPh ini bertujuan agar tidak terjadi pajak berganda tradisional atau P3B. Pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di Indonesia. Jadi agar menghindari double pajak, teman-teman. Oke, selanjutnya tujuan spesifiknya. Pertama, menghindari double taxation atau pajak berganda. Kedua, mendorong investasi luar negeri oleh WPDN. Ketiga, menjamin keadilan pajak bagi penghasilan luar negeri. Dan yang keempat adalah menyesuaikan sistem pajak Indonesia yang menganut worldwide income basis. Semua penghasilan termasuk luar negeri dikenai pajak. Jadi seluruhnya terjadi keadilan. Oke, selanjutnya syarat kredit pajak luar negeri. Syarat dikenakannya PPh 24 bagi pajak luar negeri, yang pertama adalah pajak benar-benar dibayar di luar negeri. Kedua adalah penghasilan tersebut juga dikenakan PPh di Indonesia. Ketiga adalah ada bukti resmi pembayaran dari negara luar atau tax slip. Dan yang keempat adalah penghasilan bukan berasal dari negara tax haven atau yang tidak dikenakan pajak. Oke, selanjutnya contoh sederhana. Contohnya, misalnya penghasilan dalam negeri adalah 400 juta, kemudian penghasilan luar negeri adalah 100 juta. Pajak yang dibayar di luar negeri sama dengan 200 juta. Kemudian kita hitung PPh terhutang Indonesia sebanyak 100 juta. Kredit maksimumnya itu 100 juta dibagi 500 juta sama dengan 200 juta. Jadi pajak luar negeri yang harus dibayarkan atau yang dikenakan adalah 200 juta, dapat dikreditkan seluruhnya terhadap pajak dari Indonesia. Oke, dasar-dasarnya yang pertama adalah peraturan pasal 24 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Itu adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 192/03 2018 tentang tata cara pengkreditan pajak luar negeri. Yang ketiga, peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per 30 Pajak 2019 tentang dokumen pendukung kredit pajak. Oke, selanjutnya dokumen pendukung yang bisa dijadikan bahan pertama adalah bukti pemotongan pajak luar negeri atau foreign tax slip atau bukti kena pajak. Kedua adalah laporan keuangan luar negeri. Tiga, surat keterangan pajak dari otoritas negara bersangkutan. Dan keempat adalah bukti konversi kurs ke rupiah mengacu kepada kurs Menteri Keuangan. Oke, selanjutnya hal-hal yang tidak dapat dikreditkan. Contohnya adalah pajak yang tidak sejenis dengan PPh, misalnya PPN atau pajak warisan. Ini tidak bisa dikenakan karena berbeda dengan sistem dengan PPh pasal 24. Kemudian pajak yang belum benar-benar dibayar, penghasilan yang tidak dilaporkan dalam SPT tahunan. Kemudian yang terakhir, pajak dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia yang tidak dapat dikreditkan, jadi harus saling berhubungan secara internasional. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil itu adalah PPh 24, yaitu fasilitas pengurangan pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Dapat dikreditkan dengan batas tertentu, wajib didukung bukti resmi pembayaran pajak luar negeri, dan tujuan utamanya adalah keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan internasional. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan lisan, perbuatan. Saya Saputra, mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.